Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman mahasiswa di perkuliahan ketiga mata kuliah perakitan komputer. Ya, di pertemuan 3 ada saya siapkan materi, yaitu adalah menjelaskan konsep dan fungsi komponen, dan nanti saya ajak berselancar untuk di media online shop ya. Kita akan lihat komponen-komponen dan fungsi dari komponen tersebut untuk perakitan komputer. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang sejarah perkembangan komputer, dan Anda sudah tahu bagaimana komponen komputer itu diciptakan, dan saat ini kita akan belajar bagaimana nanti teman-teman mengumpulkan perangkat-perangkat itu menjadi sebuah komponen komputer yang bisa membantu pekerjaan manusia. Oke. Saya langsung ke marketplace kesayangan Anda, yaitu adalah Shopee ya. Oke, nah ini di Shopee ya. Saya ngobrolin cuma satu komponen dulu saja ya, nanti kita bahas komponen yang lain. Komponen yang pertama adalah prosesor. Sinyalnya ya. Oke, dari kata kunci prosesor yang saya taruh di marketplace dikasihkan pilihan seberapa banyak prosesor. Di sini harganya dari mulai yang termurah mungkin cuman ratusan ribu sampai 50.000 juga ada, sampai ke yang jutaan rupiah. Ini ya. Komponen ini adalah chip yang akan membantu proses berpikirnya sebuah komputer, yang akan memproses kinerja yang akan kita berikan pada sebuah komputer untuk menjalankan sebuah software. Oke. Prosesor yang terbaru saat ini mungkin generasi ke 12 ya. Generasi ke-12 Core i9, atau kalau prosesor generasi coba ya, generasi ke berapa ini? 13 apa sudah ada? Oh, belum ada. Berarti terbaru adalah generasi ke 12, generasi ke 12. Ya, betul, generasi ke-12. Ini ya. Yang menandakan dia generasi ke terbaru adalah ini, teman-teman ya. Kodenya ya, Core i9. Dia generasi ke-12 ini ya. Angka depannya ada 12. Kalau ini adalah di belakangnya nomor seri prosesornya, bisa kecepatannya juga. Di sini core-nya sampai 12 core dan thread ya, 24 core thread, dan dia pakai chipsetnya LGA 1700 ya. Ini yang harus Anda ketahui ya. Ini adalah kode di motherboard. Di motherboard itu harus sama, dia bisa mengcover kode ini atau enggak. Kalau bisa mengcover kode ini, berarti prosesor ini cocok untuk di motherboard yang Anda pilih gitu ya. Oke Pak, kalau untuk teman-teman anak-anak PTI untuk belajar, apakah harus speknya segini tingginya? Enggak perlu. Kita cukup pakai yang generasi ke-10 saja juga sudah cukup ya. Prosesor generasi 10.
Oke, kalau generasi ke-10 ini kodenya. Nah, nih. Generasi 10 400F ya. Nah, biasanya ada prosesor yang bisa overclocking. Overclock itu adalah dinaikkan speknya atau kecepatannya, memaksimalkan kecepatannya. Kalau ini kan 6 core 12 thread ya. Nah, kecepatannya ini 2,9 GHz. Nah, tapi kalau nanti teman-teman bisa ada yang prosesornya support dengan overclocking, ini bisa dinaikkan. Nah, kalau overclocking itu kalau dinaikkan spesifikasinya di motor itu di power up ya gitu ya, terus di dyno. Nah, overclocking itu kalau nggak salah ada perlombaannya, jadi gimana mengebil prosesor itu dengan pendingin dan sebagainya. Nah, terus dinaikkan spesifikasinya sampai semaksimal mungkin. Nah, dia kuat-kuatan tuh prosesornya. Ya, prosesornya gimana digeber prosesor itu, dinaikkan spesifikasinya tanpa merusak komponennya. Kayak prosesor itu kalau melebihi batas maksimum suhunya dia akan memanas. Itu makanya ada heatsink yang biasanya nempel di atas prosesor. Itu teman-teman. Sering-sering nonton video merakit dan melihat spesifikasi sebuah komputer ya. Nah, kalau di prosesornya sebuah laptop bentuknya seperti apa? Bentuknya mungkin seperti ini teman-teman. Ini heatsinknya ya, tapi prosesornya kelihatan. Prosesornya mungkin ini heatsinknya, prosesornya lebih kecil, nggak kayak di sebuah laptop atau komputer. Kalau ini punyanya komputer PC, ini juga punya PC. Nah, coba kita cek yang lagi dengan Core i3. Oke. Ya, di generasi Core i3 sekarang ini yang generasi terbaru 2012. Nah, ini kelihatan harganya mungkin kurang lebih 2 juta ya. Pak, kalau dibandingkan dengan Core i7 yang generasi ke-7 gimana? Ya jauh lebih enakan Core i3 yang generasi ke-12 ya. Jadi jangan tergiur sama core-nya, tapi generasi yang terbaru akan semakin lebih cepat ya teman-teman. Satu generasi aja sudah beda kecepatannya gitu ya. ini ada yang paketnya ya. Kadang ada yang menjual paketnya dengan prosesor beserta motherboardnya ya. Kayak ini konsepnya paket ya. Nah, ini paketnya ya. Kalau kita bisa milih speknya, RAM-nya pengen berapa ya. Misalnya RAM-nya 8 keping, terus ditambah yang kecepatannya yang mana, ada yang F sama yang tak ada F nya. Kalau nggak salah kode belakangnya itu ada yang bisa di overclocking, ada yang nggak bisa di overclocking gitu ya. Biasanya juga ada yang ketahanan suhunya mana yang bagus sama yang enggak. Nah, kalau pengen sudah sama prosesor sama RAM-nya ini ya, sama RAM-nya tapi tanpa SSD. Tapi kalau sudah lengkap mungkin ini ya, ini ya, sudah semuanya dari motherboard, prosesor,
apa ini, SSD sama RAM ya. Ini komponen-komponen ini yang bisa dirakit, nanti tinggal ditambahin power supply sama casingnya ya, casingnya sudah jadi sebuah PC seperti itu ya. Jadi teman-teman nanti saya harap kalau belanja bisa beli yang sepaket gini bisa, atau nanti mungkin beli paketnya yang per unit ya, dijual terpisah gini mungkin jauh lebih murah ya, lebih murah. Apalagi Anda bisa beli yang ini, yang second gitu ya. Saya dulu suka nyari yang second ini, bagus ini, Core i3 generasi ke-8 ini sudah cukup bagus untuk kalau kamu buat editing video, editing grafis dan sebagainya cukup. Jadi beli sekarang itu ngerakit PC mungkin cuma butuh 2 juta sudah terakit dengan bagus ya. Ini udah sama paket ininya ya. Oke. Ya, nanti saya pengen bikin project dengan teman-teman merakit sebuah PC itu dengan tanpa casing, tapi casingnya kita buat semenarik mungkin biar show, dijadikan pameran ya, pameran sebuah komputer yang dirakit dengan estetik. Nanti nggak tahu, nanti biasanya saya butuh bisa kasih mainan atau kasih akrilik, terus dikasih lampu dan sebagainya biar kelihatan isi sebuah komputer itu gimana. Tuh, mungkin nanti kalau ada yang bingung dengan perkembangan prosesor ya, bisa nanti di kolom tanggapan ya. Proji, saya orang nyebutnya Proji, prosesor ya. Oke. Nah, prosesor itu ada dua, ada Ryzen sama ada Intel. Nah, bagi teman-teman yang suka, Pak saya pengen prosesornya sudah ada grafisnya atau VGA-nya ya, itu kalian bisa milih prosesor punyanya Ryzen AMD ya. Dan kalau Anda pengen yang lebih hemat daya, saya sarankan sih yang Intel ya, karena itu jauh lebih hemat dayanya. Seperti itu. Ryzen juga ada kodenya. Ryzen itu ada Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7. Nah, yang cari mungkin angka belakangnya gini nih, cari angkanya yang paling gede, pasti itu ya versi terbaru. Ini generasi kelima, ini generasi ketiganya, ini generasi kelima, ini generasi kelima ya, ini generasi ke 10 ya teman-teman ya, bisa lihat ya, ini generasi ke-12. Nah, itu nah, ini second ada pilihannya, jadi silahkan. Pak, ada prosesor yang enggak ada dashboardnya? Iya, tray socket ada prosesor yang memang dijual dalam bentuk tray atau bentuknya itu paket gini. Biasanya peruntukannya untuk pabrik-pabrikan yang menjual, kayak misalnya komputer Dell atau Asus gitu ya. Biasanya prosesornya ini enggak satu merek semua, tapi dalamnya mereknya bermacam-macam. Tapi di pabrikan itu prosesornya biasanya membeli dalam satu tray atau rangkaian yang isinya satu plat itu isinya banyak prosesor, jadi nanti dibeli itu. Biasanya kalau sisa-sisa di situ itu karena dijual kembali, diecar kembali, jadi tanpa kardus ya, tanpa kardus. Tapi ada perlu dicurigai, kadang ada yang second tapi dia bilangnya baru, tapi yang versi tray gitu ya teman-teman. Oke.
Ya, nanti kalau kita akan jumpa di praktikum untuk memasang ini prosesor yang ada di kita. Nanti Anda bisa lihat bentuk fisiknya sama spesifikasinya sebenarnya ada di logonya sini. Nah, ini Core i7 3770, berarti ini generasi ketiga ya. Generasi ketiga itu kapan Pak? 2013an ya. Generasi ketiga itu 2012 atau 2013, jadi sudah 10 tahun yang lalu ya. Makanya harganya kan murah gitu ya. Nah, kalau ini apa ini? Ini biasanya pastanya ya, pasta untuk mendinginkan prosesor ini dan menempelkan ke antara jarak dari heatsink ke prosesor gitu ya teman-teman. Oke, mungkin itu yang bisa sampaikan di pembelajaran terkait tentang fungsi dari sebuah komponen komputer, yaitu adalah prosesor. Mungkin kita akan bahas lagi minggu depan adalah komponen yang lain, yaitu adalah motherboard. Motherboard itu cukup banyak juga, dan motherboard itu juga harus nyambung dengan prosesornya. Kalau prosesornya itu apa, motherboardnya juga harus apa. Ini ada kodenya LGA. LGA ini adalah kode motherboard, soket di motherboardnya ya, di soket motherboardnya. Nah, kalau pemilihan biasanya kalau bawaan dari kardus ini kadang ada heatsinknya, kadang ada enggak. Heatsink itu adalah kipas pendinginnya, tapi biasanya ada beberapa yang dijual terpisah. Beli yang heatsink yang pakai kipasnya RGB ya, yang ada lampunya itu kan, terus dia bisa disetting kecepatan muternya dan sebagainya, itu terserah. Ada yang pakai liquid atau ada pakai cairan gitu, jadi dia pendinginnya pakai air. Oke, itu aja yang bisa sampaikan dari pertemuan ini. Silahkan simak materi-materi selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, silahkan isi diskusi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.